Shalom, Shalom, shalom. shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sidang jemaat Tuhan, di kesempatan yang indah ini, sore hari malam hari ini, kita datang dalam ibadah doa penyembahan. Mari kita pergunakan waktu yang indah ini untuk kita benar-benar merasakan jamahan tangan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita memuji Dia, menyembah berdoa kepada Dia, kita bisa bertemu muka dengan muka. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita sama-sama pujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Bersama kita bangkit berdiri, sidang jemaat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi kita pujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti
Berikan kami hati yang bijaksana, sehingga hari-hari yang adalah kesempatan terbesar dalam hidup kami yang masih Tuhan anugerahkan, kami pergunakan untuk kami bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup kami serahkan kepada Tuhan. Hidup kami untuk melayani, mengikut Tuhan sampai garis akhir nanti Tuhan. Inilah kami sidang jemaat-Mu. Kami datang dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal, budi kami. Kami datang dengan merendahkan hati. Kami datang sebagai rumah doa-Mu Tuhan, sebagai penyembah-penyembah-Mu ya Bapa. Layakkan kami, perkenankan kami, benarkanlah kami, sehingga kami layak masuk lebih dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, darah-Mu membasuh setiap dosa kami, sehingga kami Engkau berikan keberanian percaya untuk Tuhan menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Engkau pimpin Tuhan ibadah kami. Segala kuasa pekerjaan iblis setan apapun itu mengganggu konsentrasi kami tolak dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami habiskan buka ibadah kami saat sore malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat-saat indah seperti ini datanglah, merendahkan hati serendah-rendahnya seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus. Dia urapi kaki Yesus, dia sekat dengan rambutnya, air matanya membasahi. Itu sangat menyentuh hati Tuhan. Haleluya. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Oh, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu. Inilah kami Tuhan, menangis di bawah, kami merendahkan hati serendahnya di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik. Sekali lagi, seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi sampai akhir, sampai akhir. Amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapat
lagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayan sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Hanya kesetiaan kepada Engkau Tuhan yang memberikan kami hasil hidup yang memuaskan, yang memberikan kami kenikmatan hidup sampai pada hidup yang kekal. Itu sebabnya kami mau terus sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh lagi untuk kami setia Tuhan, mengasihi-Mu, mengikuti-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang Kau katakan kepada kami sidang-Mu. Firman yang adalah isi hati-Mu Bapa, menjadi pendorong utama untuk kami masuk lebih dalam, merendahkan hati kami untuk menyembah Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Tetap kami serahkan Engkau yang pimpin, urapi seluruh sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus yang dari sorga, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa mengerti dan memahami isi hati Tuhan, dan kami percaya dan melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu mohon pengurapan-Mu Tuhan, oleh belas kasih kemurahan Tuhan, dari ujung kaki sampai ujung rambut ini kuasai sepenuhnya, sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni, sesuai dengan isi hati Tuhan yang sebenar-benarnya bagi sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyambut firman-Mu, kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam kasih setianya Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa melimpahi kita dengan rahmat kasih karunia Tuhan. Mulai sore malam hari ini sampai selama-lamanya, puji nama Tuhan. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita konsentrasi dan mendengarkan Tuhan dengan baik-baik dalam berkata-kata kepada kita lewat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kesetiaan, pengabdian kepada manusia di dunia ini, ya, tidak pernah membawa kita mendapatkan sesuatu hal yang baik selain isi dunia ini saja, ya. Kesetiaan dalam kita mengabdi terhadap manusia di dunia ini tidak ada pernah hasil yang lebih baik dari hanya sekedar mendapatkan isi dunia ini. Tetapi kesetiaan pengabdian kita kepada Tuhan Yesus membuat kita mendapatkan hasil, bukan saja pemeliharaan di dalam dunia ini, tetapi hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Secara umum kenyataannya di tengah-tengah dunia, jikalau kita bekerja dengan seorang tuan, dengan seorang majikan yang baik, semakin lama kita bekerja sebagai pekerja yang baik, maka kita akan semakin dipelihara, semakin diperhatikan. Dan sering saya melihat dan mendengar bahwa pekerja itu seperti dianggap menjadi keluarga sendiri. Karena apa? Karena dia baik dalam bekerja, setia dalam mengabdi,
Dan dia sudah lama betah bekerja di tuannya itu, di majikannya itu, sampai dalam kurun waktu yang lama. Tanpa rasa dia bukan lagi dianggap sebagai orang yang bekerja saja, tetapi seperti keluarga. Ya, puji nama Tuhan. Jikalau ya perlakuan majikan di dunia itu, di dunia ini seperti itu, lebih-lebih lagi Tuhan. Itu sebabnya mari sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan, sungguh-sungguh kita mengabdikan hidup kita di dalam jalan-jalan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar kembali firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 18 sampai dengan 21. Puji nama Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 18 sampai dengan 21. Kita akan baca bersama-sama. Silahkan Bapak Saudara baca di rumah yang keras sampai seisi rumahmu mendengar, ya, tetapi jangan sampai mengganggu tetanggamu. Haleluya. Saya akan bacakan dari tempat ini. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini ya dengan jelas mengatakan kepada kita bagaimana situasi pada saat itu bangsa Israel tidak tahan dengan hadirat Tuhan, tidak tahan dengan tahta Tuhan, kemuliaan Tuhan. Secara khusus tidak tahan dengan suara Tuhan yang ingin berbicara kepada bangsa Israel. Ya, yang ingin berbicara kepada bangsa Israel. Firman Tuhan dalam pengembalaan sudah kita terima. Bagaimana dikatakan bahwa perkataan Tuhan itu bagaikan deru guru yang dahsyat. Ya, deru guru yang mengguntur. Ya, sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ya, saya sedikit lupa. Ya, mungkin juga banyak lupanya. Gimana sih bunyi guru yang mengguntur itu? Lalu saya googling di YouTube. Saya tulis bunyi guru mengguntur begitu. Banyak ya rekomendasinya saya dengarkan yang pendek-pendek saja. Ya, saya dengarkan yang pendek-pendek. Ya, itu suara guru mengguntur itu seperti di langit. Biasanya kalau kita secara kasat mata itu berbarengan dengan kilat, ya, sinar kilat yang memancar gitu ya, duduk di atas itu. Dan biasanya kalau sudah ada deru guru mengguntur, sudah ada suara petir, ya, biasanya bersamaan dengan itu turunlah hujan. Itu, ya, memang sangat mengganggu untuk telinga ini untuk mendengar itu. Bahkan, ya, kita cenderung untuk takut mendengar itu, untuk melindungi diri di dalam rumah. Takut kena ada apa-apanya, begitu ya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini dia, perkataan Tuhan, suara Tuhan yang bagaikan guru yang mengguntur itu. Kalau kita dengarkan dengan baik, dan kalau kita terima, ya, kalau kita terima, maka inilah yang nantinya mengerjakan kehidupan kita, sampai mengubahkan pengikutan kita menjadi pengikutan bagaikan deru guru yang dahsyat. Demikian firman pengembalaan kita dengarkan hari-hari ini. Demikian. Ya, secara rohani perkataan Tuhan bagaikan deru guru yang mengguntur itu adalah teguran Tuhan yang keras. Teguran Tuhan yang keras. Ya, memang kalau secara umum kita bisa mendengar itu sangat keras.
Sehingga kita cenderung untuk melindungi diri di dalam rumah saja. Karena memang untuk telinga ini tidak nyaman secara manusia. Ya, secara manusia. Tetapi secara rohani itulah yang mengerjakan kehidupan kita. Itulah yang mengubahkan pengikutan kita. Sehingga pengikutan kita bagaikan deru guru yang dahsyat. Inilah fakta pengikutan yang Tuhan sedang rencanakan bagi kehidupan saya, bagi kehidupan sidang jemaat di tempat ini. Di tengah-tengah kondisi dunia saat ini, di mana masih ada ditemukan kehidupan-kehidupan Kristen, orang-orang percaya yang pengikutannya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah pengikutan kita bagaikan deru guru yang dahsyat. Ini rencana Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini itu sedang dikerjakan oleh Tuhan. Itu sedang dikerjakan oleh Tuhan terlebih di tempat ini. Di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Di mana masih ada ditemukan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang pengikutannya tidak sesuai dengan yang direncanakan Tuhan. Ini dia. Kalau pengikutan kita seperti deru guru yang dahsyat, ya, secara gampangnya deru guru yang dahsyat itu ada di langit, di cakrawala. Jadi pengikutan kita itu pasti dengan pasti, perlahan-lahan dengan pasti, relatif cepat atau lambat, tetapi ada kepastian bergerak terus ke atas. Ya, ke atas. Karena guru mengguntur itu ada di atas. Bukan sebaliknya, semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin lama kita mengikut Tuhan, ya, kita malah bergerak ke bawah. Seperti orang yang bungkuk 18 tahun. Semakin lama dia ikut Tuhan, tetapi kehidupannya semakin bungkuk rohani. Bukan malah bergerak ke atas, tetapi semakin melihat ke bawah, sampai dia bungkuk rohaninya. Bukan demikian rencana Tuhan. Bukan demikian rencana Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Rencana Tuhan adalah pengikutan kita seperti deru guru yang dahsyat. Ada di atas. Sehingga kita semakin nyata ada peningkatan naik kesetiaannya, naik kesungguh-sungguhannya, naik kebenaran, kesucian hidupnya, naik terus. Ya, ke atas, bukan ke bawah. Ini yang perlu kita waspadai, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini yang direncanakan Tuhan. Karena ditemukan di dalam Alkitab ini pengikutan orang percaya yang tidak direncanakan Tuhan, yang di luar rencana Tuhan. Dia ikut Tuhan, tetapi di luar rencana Tuhan. Cara dia mengikut Tuhan, model dia mengikut Tuhan, di luar rencana Tuhan. Dan firman ini abadi. Itu juga sedang terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini. Sehingga kita perlu dikoreksi, jangan-jangan, saya tetap katakan, saya berdoa. Kita semua di tempat ini tidak demikian. Tetapi jikalau firman ini diperdengarkan di tengah-tengah kita, jangan-jangan ada 1-2 orang di tengah-tengah sidang jemaat Ebenezer ini yang sedang dalam kondisi demikian. Dia pikir dia dalam pengikutan bagaikan deru guru yang dahsyat, tetapi ternyata dia sedang pengikutan di luar rencana Tuhan. Dan oleh karena anugerah kasih sayang Tuhan, Tuhan tidak biarkan itu terjadi. Seperti domba yang tersesat dari kawanan 100 domba. 1 domba tersesat, tinggal 99. Tuhan tetap cari dia. Tuhan tetap cari dia. Ya, Tuhan tetap cari dia. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26.
Perhatikan, mari kita baca lagi. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku." Yesus diikuti kemana-mana, dicari terus info. Yesus kemana nih? Nyebrang kemana nih? Ada di kota mana? Ada di desa mana? Ada di tempat mana? Mereka ikuti, cari tahu dan ikuti. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Nah ini Tuhan tegur, Tuhan mengecam, Tuhan mengecam. Pengikutan yang di luar rencana Tuhan, pengikutan yang hanya perlu supaya perut kenyang, pengikutan yang hanya perlu supaya perutnya kenyang, hanya soal perkara perut, hanya soal perkara perut. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga, surah Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Demikian, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jelas. Sidang jemaat dikasih Tuhan. Pengikutan yang hanya perlu untuk perut kenyang saja. Firman Tuhan lewat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi mengistilahkan bertuhankan perut. Harusnya itu bertuhankan Yesus Kristus. Harusnya itu Kristen. Harusnya Kristen yang sejati itu begitu, Bapak Ibu Saudara. Bertuhankan Yesus Kristus, bukan bertuhankan perut. Pengikutan yang hanya perlu untuk perut kenyang saja. Ya, ini juga dicontohkan oleh salah satu muridnya, Yudas Iskariot. Pengikutan sebagai murid Yesus yang hanya bertuhankan perut. Kita tahu hasil akhir dari kehidupan Yudas Iskariot. Perutnya terbelah, isi perutnya terburai keluar. Karena pada sampai kesempatan terakhir dia tidak juga berubah. Tapi puji Tuhan, hari ini kita mendengar firman ini. Mari kita berubah. Mungkin kita tidak sadar dan kita dengar firman Tuhan ini, kita merenung sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini sepanjang malam dan kita menyadari, oh iya, aku ternyata mengikut Tuhan sudah di luar rencana Tuhan. Aku mengikut Tuhan ternyata hanya untuk perkara perut saja, perkara duniawi saja. Mari kita menyadari hal ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bertuhankan perut, dikatakan menjadi seteru salib Kristus. Kalau kita bertuhankan perut, itu sama saja tidak menghargai kemurahan darah dan air yang keluar dari perut lambung Yesus yang ditombak. Untuk siapa? Untuk kita, bangsa kafir. Itu firman penggebalan yang kita sudah tahu itu. Jangan lupa, tidak menghargai anugerah darah dan air yang keluar dari perut lambung Yesus. Itu bukan untuk bangsa Israel, itu untuk saya, itu untuk kita semua, bangsa kafir ini. Janganlah bertuhankan perut. Jangan, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita hargai. Mari kita hargai. Bertuhankan Yesus Kristus.
bertuhankan Yesus Kristus. Cari Tuhan. Cari Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bukan soal perut, tetapi soal keselamatan hidup kita. Soal hasil akhir kehidupan kita. Soal tujuan sejati hidup kita. Itu yang kita kejar. Kita mencari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam Lukas pasal yang ke-22. Ya. Saya kasih 2 poin saja. Contoh-contoh pengikutan di luar rencana Tuhan. Kalau tadi di awal saya katakan pengikutan yang direncanakan Tuhan adalah pengikutan orang Kristen bagaikan deru guru yang dahsyat. Kenapa Tuhan terus garap kerjakan ini? Karena di dunia ditemukan ada pengikutan orang-orang percaya yang sudah menyeleweng di luar rencana Tuhan. Pengikutan yang pertama dikata pengikutan yang hanya perlu supaya perutnya kenyang. Ya, hanya perlu supaya perutnya kenyang. Hanya di dunia ini saja. Enggak pernah mikir di luar dunia ini. Enggak pernah mikir di luar dunia ini. Hanya perkara di bumi ini saja. Semakin tahun tanpa disadari kondisi kerohaniannya bungkuk rohani. Hanya perkara bumi ini saja yang dia lihat. Hanya perkara bumi ini saja yang dia lihat. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-55 dan 54 dan 55. 54 dan 55. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Ya, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasak api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Pengikutan dari jauh. Pengikutan dari jauh. Ya. Pengikutan dari jauh. Bahaya kalau mengikut Tuhan dari jauh akan cenderung akan suka berdiam dengan api dunia ini. Dengan api yang dibuat oleh orang-orang dunia ini. Seperti tadi Israel, mereka enggak mau dekat dengan Tuhan. Mereka menjauh semuanya. Enggak mau mendekat dengan Tuhan. Beda jauh dengan Musa. Dia datang mendekat ke embun kelam itu di mana Tuhan ada. Ya, dia nikmati itu. Dia sudah terbiasa dengan itu. Dia nikmati, dia sudah terbiasa dengan itu. Dan hasil akhirnya kita tahu. Musa masuk ke sorga karena mayatnya tidak ditemukan. Tetapi orang Israel yang pada saat itu menolak mendekat kepada Tuhan dibinasakan oleh Tuhan di padang gurun, tidak masuk ke tanah Kanaan. Sudah barang tentu bukan itu saja penyebabnya, rentetannya banyak, tetapi salah satunya itu. Mereka enggan mendengar suara Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ini dia pengikutan dari jauh, berdiam di api dunia ini. Yesaya pasal yang ke-9. Surat Yesaya pasal yang ke-9. Surat Yesaya pasal yang ke-9. Api dunia ini itulah api kefasikan. Ya. Api dunia ini itulah api kefasikan. Yesaya pasal 9 ayat 17 saja dikatakan di sana. Yesaya pasal 9 ayat 17. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas.
berdiam di api duniawi, berdiam di api kefasikan. Pengikutan yang dari jauh, itu berarti kehidupan Kristen itu masih hidup di dalam kefasikan. Masih hidup di dalam kefasikan. Mungkin beberapa sidang jemaat ada yang lupa. Mari kita buka. Apa itu hidup dalam kefasikan? Kita lihat di Yudas saja. Kita lihat lewat kitab Yudas saja. Coba kita lihat Yudas pasal pertama. Yudas pasal pertama ayat 17 sampai dengan 19. Yudas pasal pertama ayat 17 sampai dengan 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Lewat ini kita menemukan 3 jawaban. Hidup dalam kefasikan itu apa? Hidup dalam kefasikan itu apa? Hidup dalam kefasikan, hidup Kristen yang tampil sebagai pengejek-pengejek. Di dalam ayat lain, apa yang diejek? Yang diejek itu adalah berita kedatangan Yesus kali kedua, itu diejek. Jadi dia jadi orang Kristen, tapi diejek firman Tuhan tentang kedatangan Yesus kali kedua sebagai mempelai pria surga. Kedatangan Yesus kali kedua sebagai Tuhan Yesus untuk menjemput orang-orang yang dibangkitkan, diubahkan dalam sekejap. Berita seputar kedatangan Yesus kali kedua diejek. Tapi Kristen diejek firman Tuhan. Firman Tuhan yang menegur, firman Tuhan yang mengerjakan, mengubahkan, menyucikan, diejek firman Tuhan. Diejek. Mulutnya penuh dengan ejekan-ejekan. Mulutnya penuh dengan ejekan-ejekan. Dikatakan di sana dikuasai oleh keinginan. Ya, ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Pemecah belah, provokator, sukanya bikin rusuh, sukanya bikin keruh situasi keadaan di rumah tangga, di dalam penggembalaan, di tempat kerja, di lingkungan warga, selalu memperkeruh keadaan, pembuat rusuh, pemecah belah. Ayo hati-hati, bagi saudara yang dikasih Tuhan. Yang terakhir dikatakan hidup tanpa Roh Kudus. Bagaimana bisa Kristen hidup tanpa Roh Kudus? Kristen hidup tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin bisa hidup benar. Kristen hidup tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin bisa hidup suci, apalagi hidup sempurna. Kristen tanpa Roh Kudus tidak mungkin bisa hidup menuruti firman Tuhan. Baik itu firman Tuhan yang belum keras, apalagi firman Tuhan yang keras, bagaikan guntur, guru yang mengguntur. Tidak akan mungkin bisa, saudara. Jadi mari kita harus bebas dari kefasikan ini. Kalau ini masih ada di dalam kehidupan kita, berarti selama ini pengikutan kita kepada Tuhan itu pengikutan yang masih jauh. Masih jauh. Jauh dari kata selamat. Jauh dari kata mendapat jaminan hidup kekal. Jauh dari kata pengharapan pasti di dalam Tuhan. Masih jauh lah itu. Jauh semua itu. Karena pengikutannya jauh. Haleluya. Haleluya. Mazmur 119. Mazmur 119. Ya, Mazmur 119. Ini ayat terakhir bagi kita pada saat malam hari ini. Mazmur 119 ayat 155. 119 ayat 155. Keselamatan
menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapanmu tidaklah mereka cari. Jelas firman Tuhan bagi kita. Keselamatan itu tidak mungkin bagi orang Kristen yang pengikutan yang jauh dari Tuhan. Ayo, kenapa Tuhan berfirman bagaikan guru yang mengguntur? Supaya fakta kehidupan kehidupan kita bagaikan deru guru yang dahsyat. Kalau fakta pengikutan kita bagaikan deru guru yang dahsyat, kalau perkataan Tuhan itu bagaikan guru yang mengguntur, itu kan sama. Dekat dengan Tuhan, menjadi sangat dekat dengan Tuhan, menjadi sangat serupa, segambar dengan Tuhan. Menjadi terbiasa, menjadi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tidak lagi asing dengan perkataan firman Tuhan. Tidak lagi asing kalau dibahas soal Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hakim yang adil. Tidak lagi asing karena sudah sangat mirip, sangat dekat. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari ini fakta pengikutan yang Tuhan sedang rencanakan. Jadilah orang Kristen yang pengikutannya bagaikan deru guru yang dahsyat. Deru guru yang dahsyat itu ada di atas. Jangan lupa, ada di atas. Ada di atas. Haleluya. Jikalau deru guru yang dahsyat itu menjadi pengikutan kita sampai saat ini dan sampai garis akhir, percayalah, karena bersamaan dengan guru yang mengguntur, biasanya ada hujan yang turun. Kalau hidup kita bagaikan pengikutan kita bagaikan guru yang dahsyat, percayalah, Tuhan pasti memberikan hujan berkat di dalam kehidupan kita. Hujan berkat, hujan Roh Kudus, hujan apapun yang kita butuhkan selama hidup di dunia ini, Tuhan akan turunkan, Tuhan akan curahkan. Itu janji Tuhan bagi kita sekalian. Mari manfaatkan waktu ini, manfaatkan kesempatan ini. Rindukan untuk setia beribadah melayani Tuhan. Rindukan untuk betul-betul menyerahkan hidupmu kepada Tuhan sampai garis akhir. Tetap percaya Tuhan sampai garis akhir. Aku tetap yakin janji Tuhan, yakin firman Tuhan, yakin jamahan Tuhan, yakin jaminan Tuhan, yakin hidupku diberkati oleh Tuhan. Gak usah ragu, kalau engkau mau mengikut Tuhan bagaikan deru guru yang dahsyat, kau pasti diberkati oleh Tuhan. Karena saat guru mengguntur, hujan pun pasti turun. Hujan akan turun di tengah-tengah kita. Ya, mari sidang jemaat Tuhan, berusahalah sungguh-sungguh. Kita terus mau digembalakan, saling mendoakan terus untuk kita tidak mundur dalam mengikut Tuhan, tidak menyeleweng dari rencana Tuhan, tapi kita tetap terus mengikuti jejak-jejak Tuhan. Karena itulah yang membuat kita bisa sama dan kembali bersama dengan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Silakan ambil posisi yang baik, yang nyaman untuk Bapak Saudara, yang kuat berdiri silakan, duduk silakan, berlutut silakan. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini dimanapun kita berada. Haleluya. Jiwaku memujimu Tuhan, detak jantungku muliakan namamu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami mau mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai garis akhir Tuhan. Kami tidak mundur, kami tidak ragu akan rencana-Mu yang pasti berhasil di dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan, buka hatimu, buka suaramu, persiapkan sungguh-sungguh saat engkau memuji kebesaran Tuhan, saat engkau menyembah pribadi Tuhan, sungguh-sungguh sampai engkau merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup. Jangan sia-siakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Haleluya. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu, denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurnalah, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, bila ku renungkan kasih-Mu, amin. Seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku, seturut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus, jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini. Mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh di setiap desahan nafasku. Hatiku mau bersyukur padamu, dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Buka hati, buka suaramu, sudah jemaat Tuhan. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu, denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurnalah, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, bila ku renungkan kasih-Mu, amin. Seperti air sungai yang mengalir, bagai bencana bentuklah diriku, seturut kehendak rencana. Jadikan aku setia Yesus, haleluya. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini. Mau melayani-Mu, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh di setiap desahan nafasku. Hatiku mau bersyukur padamu, dengan iman teguh menantikan Yerusalem. Sekali lagi, jadikan aku setia Yesus, haleluya.
jadikan aku setia Yesus. Ini permohonan kami Tuhan, di dalam sisa hidupku ini mau melayanimu, mau melayanimu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem. Dengan iman teguh, dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Kami mau setia padamu Yesus. Kami mau hanya mengasihi-Mu Yesus. Kami mau melayani-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu. Sungguh sempurna kuasa-Mu, sungguh sempurna rencana-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh sempurna kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan. Tiada seperti-Mu Yesus. Kami mau mengikut-Mu sampai selamanya. Haleluya. Kami percaya padamu, kami hanya berharap padamu Yesus. Kami berserah, kami bersandar padamu Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ini kami penyembah-Mu Bapa, ini kami rumah doa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya, rancangan-Mu yang terindah, termanis bagi kami Bapa. Kau Allah yang tak pernah gagal, Kau Allah yang selalu berhasil. Janji-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami.
Haleluya, 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 haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keagungan-Mu, kami puji keajaiban-Mu Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Allah yang heran luar biasa, Kau yang terbesar, Kau Maha Mulia, Maha Kudus, Kau yang bertata dalam kerajaan-Mu selama-lamanya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami naikkan syukur kami naikkan mazmur kami naikkan pengagungan kami Tuhan, kami naikkan pujian sembah kami. Hanya bagi-Mu kemuliaan, kekuasaan, kekuatan selama-lamanya Bapa, selama-lamanya Bapa. Segalanya dari-Mu, bagi-Mu, oleh-Mu, segalanya dari-Mu, oleh-Mu, bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau lebih dari hidup kami, Kau lebih dari nyawa kami Tuhan, Kau lebih berharga dari nafas kami, Kau lebih dari segalanya, Kau lebih dari apapun Tuhan, Kau segalanya bagi kami, Kau di atas segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Kau lebih dari nafas kami Tuhan, Kau lebih dari nafas kami Bapa, Kau lebih dari nafas kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, peganglah tangan kami saat kami mengikut Engkau, besertalah dengan kami. Karena jalan yang kami lewati adalah jalan salib. Haleluya. Jalan penuh darah, Haleluya. penderitaan mengikut Engkau. Haleluya. Peganglah kami Bapa. Haleluya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tata-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku Bapa. Jadi permohonan kita, pegang tangan. Kita tidak mampu jikalau Bapa tidak memegang kita. Haleluya. Aku rindu, aku rindu diam di dalam bait-Mu. Engkau terang, haleluya. Engkau
Bapa. Haleluya. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari napasku Bapa, lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Amin, haleluya. Lebih dari nafasku. Mari kita bersama bangkit berdiri sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk sekali lagi. Haleluya. Lebih dari napasku Bapa. Haleluya. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Amin, amin, haleluya. Lebih dari napasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Semakin kami jauh mengikuti jejak teladan-Mu Yesus, semakin kami mengerti betapa kecilnya kekuatan kami. Bahkan kami tidak mampu melanjutkan pengikutan kami. Itu sebabnya dengan segala kerinduan kerendahan hati kami mohon kepadamu Bapa. Peganglah kami, tuntunlah kami, genggam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak keluar dari rencana Tuhan, supaya kami tidak salah dalam pengikutan kami. Tolonglah seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Sungguh-sungguh kami semua adalah pengikut-pengikut-Mu yang setia. Kemanapun Engkau suruh kami akan berangkat. Kemanapun Engkau tuntun kami ikuti. Kemanapun Engkau pimpin kami akan melangkah dengan kepastian. Karena kami tahu Tuhan kami terlebih besar dari setiap halangan rintangan di depan kami. Terlebih berkuasa dari setiap penderitaan yang harus kami alami di depan kami Tuhan. Karena Engkau Imam Besar Agung yang turut merasakan, dan Engkau tahu Tuhan batas kekuatan kami.
Berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang selalu maju terus dalam mengikut Engkau di tengah-tengah kondisi dunia yang dalam ketidakpastian ini. Hanya di dalam-Mulah kepastian yang kami dapatkan. Biarlah firman Tuhan yang mungkin hanya untuk 1-2 orang, oleh karena anugerah kasih sayang Tuhan Engkau tidak mau domba-Mu terhilang dari kawanan penggembalaanmu di tempat ini. Siapapun dia, Tuhan biarlah berkemurahan Engkau untuk menolong dia lebih dalam, sehingga kami semua benar-benar hidup di dalam rencana Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam setiap nikah mereka, buah-buah nikah mereka berkati. Seluruh keluarga sidang jemaat-Mu dipenuhi dengan kasih-Mu yang besar dan ajaib, sehingga tidak pernah di setiap keluarga sidang jemaat-Mu ada kekurangan kasih, kedinginan kasih, krisis kasih, tetapi kasih itu terus panas dan hangat. Ada kasih mesra di tengah-tengah keluarga seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati buah-buah nikah kami, buah-buah nikah yang menjadi terang, menjadi kebanggaan setiap orang tua, menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap mata pencaharian sidang jemaat-Mu Tuhan. Jikalau itu seturut dengan firman Tuhan, kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan mengikuti kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap hari-hari ibadah kami minggu mendatang. Biarlah setiap imam-imam-Mu yang bertugas tidak ada satupun yang lengah lupa, tapi sungguh-sungguh mempersiapkan sebaik-baik mungkin. Karena kami melakukan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, Raja di atas segala raja. Beri kesehatan, kekuatan kepada seluruh imam-imam-Mu Tuhan. Tolong kami semua. Berkati Ibu Gembala kami, beserta dengan keluarga pastori. Berkati Tuhan, pemeliharaan Bapa yang ajaib turun di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala kami Tuhan. Ibu Gembala kami, Kau berikan roh hikmat dan wahyu, roh pertimbangan, roh kebijaksanaan, roh yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan untuk dimampukan, disanggupkan untuk kuat menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Beri senantiasa kesehatan, kekuatan baru kepada hamba-Mu setiap hari, untuk hamba-Mu terus bisa bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap rencana-rencana untuk Tuhan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan ibadah kami di tempat ini, untuk direncanakan ibadah onsite, apapun yang dibutuhkan Tuhan buka jalan. Dan setiap renovasi-renovasi untuk gereja kami semakin nyaman untuk sidang jemaat beribadah, Tuhan yang buka jalan, pasti dicukupkan. Pasti Tuhan memberkati sidang jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami Tuhan, mereka adalah wakil-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, berkati para wakil-Mu, hamba-Mu di DPR, MPR semuanya Tuhan. Para kepala-kepala daerah, RT RW sekalipun berkati Tuhan. Khususnya kota Kabupaten Mojokerto di mana kami Tuhan tempatkan untuk berdomisili. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Berkati Tuhan Ibu Wali Kota, berkati Ibu Bupati, semua jajarannya di tengah-tengah Tuhan pemerintahan kota Kabupaten Mojokerto, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk lebih diyakinkan lagi sidang jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita saat sore malam hari ini, mari kita nyanyikan lagi. Ini menjadi janji kita, pengakuan kita, pernyataan kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau iring Yesus
mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai sekali lagi. Dengarlah Tuhan pengakuan kami, haleluya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, amin, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun meskipun saya susah, haleluya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dengarlah Tuhan kerinduan pengakuan kami di hadapan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa berlimpah karuniakan kepada kami semua sidang jemaat-Mu, sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang mundur, tidak ada satupun yang gugur, tapi semuanya mencapai garis akhir. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, arahkan hatimu kepada Bapa. Haleluya. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita untuk bersama Dia di dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu dalam ibadah-ibadah kita mendatang. Haleluya. In His name